hari ini saya diperiksa atas laporan siapa itu ya, orang pengadilan, humas pengadilan yang dipanggil si Bang Hotman, tapi DKK gitu. Bang Rasman, panggil Bang Rasman dengan kawan-kawan. Dan di situ ada nama saya. Gimana Pak? Jadi siapa yang dibawa saat pemeriksaan ini Pak? Iya nggak ada apa, paling surat-surat ini aja, surat-surat dokumen yang dibutuhkan nanti. Mungkin pertanyaan seperti apa kan saya nggak tahu. Mungkin ada bantahan apa nanti ketika nanti ditanya Bang? Enggak. Saya nggak ada bantahan. Karena gini, Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini kan sedang menegur kita ya. Kita sebagai advokat itu memang dituntut untuk profesional dalam bekerja. Makanya saya atas laporan ini saya nggak pernah nyalahkan siapa-siapa. Ini dari konsekuensi daripada kerja kami sebagai advokat. Profesi kami sebagai advokat seperti ini konsekuensinya. Ya kalau dilaporkan seperti ini ya kami ikut aja. Alur diperiksa gitu. Berarti konsekuensi dari atas ada kerusuhan di ruang sidang itu Pak? Itu bukan kerusuhan. Keributan yang timbul oleh orang lain sehingga memprovokasi kami. Ya. Mulanya apa? Keributan yang timbul. Mulanya Bang Rasman meminta kepada hakim untuk bertindak adil, ya, dan tidak memutus sepihak dalam menetapkan satu putusan atau satu penetapan terkait dengan sidang tertutup atau sidang terbuka kan gitu. Harusnya kan ada konsolidasi dulu atau ada pembicaraan dulu awalnya dengan pihak Bang Rasman. Ditanya dulu, Bang Rasman ditanya dulu harusnya. Setuju tidak kalau seandainya pemeriksaan ini ditutup, tidak boleh diliput media, harus begitu dulu kan? Tapi ini tidak. Pemeriksaan kali ini harus ditutup, tidak ada pertanyaan kepada pihak kami, nggak ada tuh. Hakim tuh tidak ada pertanyaan, kamu gimana, nggak ada. Ya. Jadi saya akan berbicara secara normatif aja, nggak ada yang ditutup-tutupin. Karena saya lurus-lurus aja gitu loh, nggak takut saya gitu. Oke, terkait tindakan yang naik meja itu gimana Pak? Apanya abang naik meja Bang? Yang waktu di ruang sidang kan kelihatan bahwa Bapak naik meja di ruang sidang. Itu bagaimana klarifikasi? Terus yang naik pusar gimana? Terus yang transaksi di bawah meja gimana? Kalau saya naik meja salah, terus yang transaksi di bawah meja gimana? Terus yang naik pusar gimana? Yang naik pusar secara memaksa. Salah nggak kira-kira? Kan saya naik meja kan tidak sengaja. Karena melihat klien saya dikerubuti oleh jaksa dan anggota pengadilan. Oh itu alasan naik meja? Iya, dan itu spontan. Sama sekali tidak ingat saya. Kan saya beberapa kali minta videonya agar saya bisa lihat, kalau bisa pengadilan itu ada CCTV-nya. Biar saya bisa melihat sebenarnya saya naik meja itu gimana caranya gitu. Karena sampai saat ini saya masih jadi teka-teki. Harapan saya itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara punya CCTV gitu loh. Ini merasa didorong nggak waktu naik meja? Apa? Saya nggak tahu, pokoknya saya naik itu spontan karena posisinya megang handphone ini. Makanya kalau ada CCTV-nya, syukur. Kalau kan media tuh banyak tuh kemarin. Kalau bisa kalau media tuh tolong tunjukkan videonya. Seperti apa saya? Karena dalam kondisi panik lihat klien saya. Karena saya ini kan solid dengan klien. Kalau klien saya diapa-apain, saya tetap bertanggung jawab baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Itu bentuk daripada rasa sense of belonging. Ya, rasa memiliki antara klien dengan saya. Simbiosis mutualisme. Jadi kalau hari ini saya dilaporkan ya nggak ada masalah, kan konsekuensi sebagai pengacara seperti itu. Apalagi saya sedang memegang kuasa dan sedang memakai toga pula kan gitu. Dan saya naik meja itu kondisinya meja ini rapat ini meja, kiri kanan depan belakang itu rapat. Bagaimana saya naik meja? Saya berdiri aja sempit. Saya dalam kondisi berdiri aja sempit mejanya. Gimana saya bisa naik meja? Apa saya begini? Apakah saya begini? Kan saya nggak. Semuanya udah gelap itu. Jadi apa yang abang lakukan, abang merasa benar itu? Hah? Apa yang abang lakukan itu merasa benar, Bang? Untuk nanti di pemeriksaan menjadi tanggapan Tidak abang. merasa benar juga. Naik meja itu sebenarnya kan kalau dilihat secara visual itu melanggar norma dan kebiasaan adat ketimuran ya orang Indonesia. Tidak boleh naik meja seperti itu. Ya, apalagi itu di ruang sidang. Tapi hakimnya kan sudah pergi. Namun secara spontan juga saya tidak sadar
karena sifatnya reaktif maksudnya ingin menyelamatkan klien saya. Jadi saya naik meja itu spontan. Dan beberapa kali saya minta kalau ada videonya tolong dikeluarkan. Mudah-mudahan penyidik pegang nih. Mudah-mudahan penyidik yang memeriksa saya pegang videonya biar saya bisa clear and clean bahwa saya bisa tahu oh naik mejanya seperti ini. Om, ini mengenai surat pembekuan dari MA, kan sekarang berarti tandanya abang masih menjadi berprofesi sebagai advokat atau seperti apa? Oh masih, advokat masih. Pembekuan itu sifatnya sementara ya karena tidak ada regulasi atau undang-undang manapun yang menyebutkan bahwa seorang pengacara itu ada pembekuan ketika dia melanggar kode etik. Tidak ada itu undang-undangnya. Di dalam undang-undang 18 itu ya tahun 2003 tentang advokat hanya peradi yang bisa memecat anggota organisasinya. Karena tahun 2003 pada saat undang-undang 18 tahun 2003 itu dibentuk hanya peradi organisasi satu-satunya yang single bar. Sekarang kan udah banyak lagi nih organisasi, udah 94 organisasi. Nah kalau udah 94 organisasi maka Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat itu sudah tidak layak lagi untuk diterapkan ke organisasi-organisasi lain. Maka pembekuan saya saat sekarang ini inkonstitusional. Karena tidak tertuang di dalam undang-undang advokat manapun. Di dalam pasal apapun saya cari nggak ada literasinya. Yang ada adalah yang berhak memecat ya, seorang advokat sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 yaitu peradi. Artinya peradi yang sah di Indonesia ini. Hanya peradi yang sah, organisasi yang sah yang dituang yang tertuang dalam undang-undang. Kalau kita mau berbicara jujur, tetapi apakah organisasi lain tidak sah? Tidak juga. Karena pemerintah ya membebaskan semua orang itu mendaftarkan diri sebagai anggota OA atau pengurus OA dengan mudahnya tanpa mengacu pada regulasi yang ada atau undang-undang yang ada. Harusnya pemerintah itu ingin meloloskan KAI misalnya sebagai organisasi advokat dicantolin tuh dengan undang-undang advokat nomor 18. Harusnya dibikin lagi undang-undangnya atau regulasinya atau peraturannya. Kalau itu selama tidak ada, ya, kalau selama itu tidak ada, itu cacat hukum semua kegiatannya. Gitu. Organisasi advokat lainnya, ya, bisa cacat hukum karena undang-undangnya nggak ada. Yang ada di Undang-Undang 18 2003 itu hanya peradi, gitu loh, hanya peradi. Dan sekarang menjadi kontradiktum. Kenapa? Kata Wakil Ketua DPR, ya Pak Dasko, di Indonesia ini organisasi yang diakui hanya KAI, Kongres Advokat Indonesia. Kata Pak Yusril dan Pak Oto, organisasi yang sah itu adalah peradi, yang lainnya ormas. Nah ini kan kontradiktum. Kalau ada kontradiktum, kalau ada multitafsir, kalau ada beda pemahaman, harus dibuatkan lagi regulasi atau undang-undang yang baru. Kalau ini nggak dibuatkan undang-undang yang baru atau regulasi yang baru, menyesuaikan dengan keadaan yang ada, ini akan terus begini. Makanya ketika ada orang ingin mematahkan semangat saya untuk melakukan pembelaan terhadap Bang Rasman sebagai klien saya, mereka ini menyalahi aturan juga, melanggar kode etik juga. Pengadilan tinggi juga melanggar kode etik sebenarnya. Kenapa? Saya tidak pernah dipanggil sidang etik oleh KAI. Ya kan? Mereka juga membekukan saya, tidak ada rujukan undang-undang manapun. Pasal manapun tidak ada dalam Undang-Undang 18 yang mengatakan bahwa ketika sang advokat itu melanggar kode etik, dipecat, dibekukan, nggak ada kata pembekuan tuh nggak ada, gitu. Bang, berarti saat ini abang masih bisa beracara di pengadilan atau gimana bang? Secara gentle saya nggak pernah beracara di pengadilan. Adapun sidang-sidang saya itu sidang gugatan pribadi sebagai prinsipal. Ya jadi sidang-sidang saya di beberapa pengadilan itu saya menggugat pribadi. Gitu. Memang kerjaan saya dari dulu menggugat. Gitu. Jadi secara gentle saya katakan gitu. Ya, saya ada sidang-sidang saya di media itu yang saya upload itu saya sidang pribadi mewakili diri sendiri gitu. Bang, terkait kondisi Bang Hotman yang sekarang Bang karena digigit berang-berang gimana Bang? Mau digigit berang-berang kek, mau digigit jin bima kek, mau digigit setan ancol kek, saya nggak peduli sama Hotman Paris. Intinya sekarang ini Hotman Paris sembuhin dulu penyakitnya. Harapan saya sih dia sembuh biar bisa fight lagi dengan saya, gitu loh. Karena saya mau buktikan Hotman Paris hebatan mana dia sama saya gitu. Kalau dia kondisi sakit begini kan saya nggak bisa lawan dia. Makanya saya berdoa mudah-mudahan dia sembuh lagi, dia pulang ke Jakarta, kita lawan lagi dia di pengadilan gitu. Ya, jadi itu harapan saya ya. Jangan sampai diliwat. Kalau liwat kan kasihan. Ntar nggak ada lagi orang Hotman yang gantiin Hotman. Ya. Masa diganti nama saya?
Nggak mungkin kan, saya juga nggak mau jadi Hotman, saya mau jadi diri sendiri kan gitu. Oke? Bang, balik lagi ke pemeriksaan, Bang. Harapan sendiri dari abang seperti apa sih? Apakah akan membuka ruang mediasi untuk yang Jakarta Pusat? Kalau Utara? masalah mediasi itu tergantung dari klien saya. Kan saya bilang, saya ini kan secara substitusi memegang kuasa klien saya. Jadi kalau kata klien saya damai, kata klien saya ini gas ya gas, gitu loh. Kan saya perintah klien saya, perintah kuasa. Masa saya nggak menurut klien saya? Sampai saat sekarang pun sudah dibekukan, saya masih menjadi pengacaranya Bang Rasman kok. Dan siap dengan konsekuensi apapun. Gitu. Karena saya sudah bertekad, setiap saya menangani perkara, nggak boleh mengkhianati klien. Saya nggak mau mengkhianati klien. Oke, Kecuali kliennya mencabut kuasa. Gitu. Bang Rasman sendiri sekarang di mana, Bang? Bang Rasman lagi menuju ke sini. Oh, lagi ke sini. Menuju ke sini, Bang.